Pernah nggak sih kalian tuh motret dengan kamera M100 ini? Tapi hasil dari potretan kalian tuh nggak bisa sama bagusnya dengan hasil potretan si doi. Kira-kira kenapa ya? Kali ini aku mau bahas tentang 10 tips biar fotomu menghasilkan hasil gambar yang berkualitas dan sama bagusnya dengan si doi. So let's get started. Sebelum kita mulai pembahasan ini, alangkah baiknya buat kalian klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Yang pertama, setting kualitas gambar pada resolusi yang paling tinggi. Resolusi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi hasil pada kualitas gambar. Semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin bagus pula gambar yang kita hasilkan. Tapi, resolusi ini tuh bukan satu aspek yang membuat gambar kita bagus. Ingat itu, soalnya masih ada sensor pada kamera dan lensa yang mempengaruhi gambar itu bagus. Yang kedua, jadikan format gambar menjadi RAW. Kenapa RAW? Karena format RAW ini tuh format yang hasil fotonya tuh nggak diproses oleh kamera. Jadi bener-bener mentah, nggak ada kompresi file sama sekali di hasil gambar format RAW ini. Yang mana nanti tuh kita bisa editing lagi dari segala sisi menggunakan format RAW ini. Nggak ada batasan sama sekali. Karena emang kamera tuh nggak proses. Jadi bener-bener mentah nih. Ibarat kalian beli sayur di pasar, itu format RAW. Nanti di editing kalian ibaratnya lagi masak, kayak gitu. Karena format RAW itu nggak dikompres, jadi nanti kalian bakal mendapatkan file size yang besar banget. Jadi kalian usahakan kalian memiliki memori yang banyak space-nya, oke? Biar nanti pas hunting tuh kalian nggak bingung, nih gimana nih, waduh, memori habis lagi, kayak gitu. Yang ketiga, aktifkan display grid dan histogram brightness. Setiap kamera biasanya tuh punya fitur dua ini, yaitu grid sama histogram brightness. Yang mana fitur ini tuh sangat membantu kita dalam framing dan control exposure. Terus apa sih itu sebenarnya grid? Jadi grid itu biasanya muncul di layar kalian kayak garis-garis yang memotong menjadi 9 bagian kayak gitu. Yang berfungsi membantu kalian dalam membentukkan komposisi dalam fotografi. Dan yang paling sering digunakan oleh fotografer adalah rule of third, yang mana teknik komposisi itu meletakkan subjek di antara potongan titik itu. Misalnya aku gunakan sekarang tuh di sini. Ini termasuk komposisi rule of third. Terus apa sih itu histogram brightness? Histogram brightness itu kayak salah satu fitur yang ada di kamera kita yang membantu kita mengontrol exposure kita. Apakah exposure kita tuh over atau under. Jadi dengan kita mengerti histogram brightness ini, kita dapat menghasilkan exposure yang proper. Kayak gitu. Yang keempat, aktifkan expose simulation. Fitur yang keempat ini tuh aku temuin di kamera Canon M100 ini. Mungkin sebagian kalian udah diaktifin, tapi mungkin ada juga yang belum diaktifin. Coba aktifin dulu. Soalnya ini membantu banget kalian dalam memotret. Jadi expose simulation tuh kayak hasil yang mau dijepret nanti nih sama hasil gambar yang dihasilin gitu. Kadang kalau misalnya di layar gelap, tiba-tiba pas dijepret terang. Nah, dengan expose simulation ini kita bisa tahu kalau misalnya terang ya terang, gelap ya gelap. Jadi ngaturnya gampang, hasilnya kita tahu kayak gimana. Cara ngaktifinnya kalian tinggal buka menu. Yang kelima, gunakan mode manual exposure. Kenapa kok manual exposure? Emang sih kamera tuh udah banyak banget fitur auto di dalamnya. Tapi ingat, fitur auto nih kadang nggak berfungsi dengan baik dalam keadaan tertentu. Misal di low light atau di mana gitu. Itu nggak membantu kita gitu. Jarang membantu kita. Makanya gunakan mode manual biar kalian tuh mendapatkan hasil yang maksimal. Asik. Jadi usahakan kalian mengerti apa itu triangle exposure. Kalau misalnya kalian belum ngerti, aku bakal buatin video terpisah. Tapi untuk kalian yang benar-benar awam dan pengen ngasilin hasil gambar yang berkualitas, aku kasih rumus sedikit buat kalian cara mengatur mode manual ini. Yang pertama, yang harus kalian setting adalah aperture.
kalian harus tentuin dulu aperture mana yang mau kalian gunakan. Kalau kalian mengincar hasil foto yang bokeh atau blur di belakang, kalian gunakan exposure yang paling kecil atau bukaan yang besar. Artinya paling kecil tuh angkanya. Misalkan kalau di lensa kit ini tuh sekitar 3,5 f3,5 kayak gitu. Kalau misalnya ada 1,8 atau f2,0, f2,0 itu ya pokoknya gunakan aperture paling kecil kalau misalnya kalian mau ngedapetin bokeh. Yang kedua yang kalian harus atur adalah shutter speed. Kalau aku biasanya gunain tuh minimal 125. Kalian agak-agak 125 ke atas, no problem gitu. Asalkan kalian nyesuaiin juga exposure-nya gitu. Keterangan atau kegelapan. Kalau keterangan ya tambahin lagi. Tapi ya kalau bisa coba setting di 125 dulu. Terus yang ketiga ISO. ISO bisa kalian autoin sih sebenarnya. Kalau di luar kalian bisa autoin atau kalian bisa atur yang paling kecil. Pokoknya tinggal fleksibel aja kalau ISO ini. Kalian tinggal tentuin kalau misalnya emang kegelapan ya kalian tambahin ISO. Kalau keterangan ya kalian kurangin ISO. Kalau masih keterangan juga ISO udah paling kecil, kalian gedein shutter speednya kayak gitu. Oke, mantap ya. Lanjut. Yang keenam, gunakan mode autofocus tracking. Karena kamera ini tuh udah mendukung dual pixel autofocus, yang mana aku udah jelasin apa itu dual pixel autofocus, kalian bisa lihat penjelasannya, maka lebih gampang memudahkan kita dalam pemotretan itu menggunakan autofocus tracking ini, karena dengan kita bisa mendapatkan cepat autofocus yang kita tuju. Yang ketujuh, perhatikan indikator exposure. Jadi di kamera kalian Canon M100 ini itu ada kayak metering di bawah tengah. Itu kayak ada angka titik-titik. Nah, kalian perhatikan itu. Itu petunjuk buat kita agar gambar kita tuh proper. Artinya proper tuh pas banget. Nah, idealnya itu ada di 0. 0 tuh tengah-tengah, jadi netral, nggak gelap, nggak terang, itu bener-bener pas. Jadi usahakan kalian mengatur itu berada di titik 0. Tapi itu juga nggak bisa jadikan patokan, kalian bisa berkreasi sendiri. Yang penting bisa mendapatkan hasil yang berkualitas. Yang ke-8, gunakan auto white balance. Kenapa gunakan auto white balance? Karena buat kalian yang bener-bener baru, bener-bener pemula dan baru belajar, mending gunain auto white balance aja. Karena biar nggak terlalu gimana gitu ya warnanya. Jadi white balance itu kayak menyesuaikan keseimbangan putih, yang mana kalian harus mendapatkan hasil yang bener-bener pure netral gitu, nggak kebiru-biruan sama nggak kemerah-merahan. Sebenarnya white balance itu diatur menyesuaikan dengan kondisi keadaan atau tempat kita kayak gitu. Tapi kalau buat kalian yang belum bisa cara ngaturnya, kalian gunakan aja auto white balance. Nanti kamera akan secara otomatis men-setting ke daerah putih. Yang ke-9, gunakan neutral atau standard picture style. Jadi di kamera tuh ada yang namanya picture style. Aku udah jelasin juga picture style di videoku sebelumnya, kalian bisa cek. Nah, jadi picture style nih kayak kamera kita tuh mewarnain gitu secara otomatis. Nah, ada dua pilihan yang bisa kalian pilih, antara standar atau netral. Nah, kalau standar ini kalian bakal dapet hasil yang udah matang. Yang mana kalau matang tuh jadi kayak bener-bener cereng gitu. Cereng ya apa ya? Jadi kayak warnanya enak udah dilihat gitu. Jadi nggak tanpa edit pun udah bagus gitu. Itu kelebihannya Canon. Warnanya wow gitu. Udah bagus. Pakai standar ya. Jadi ada pilihan banyak, ada standar. Terus yang kedua, pilihan kedua netral. Netral ini apa? Netral ini jadi kayak warna pada gambar tuh agak natural kayak agak nggak terlalu mencolok gitu warnanya. Cuman ya emang nggak terlalu kelihatan sih. Kalian bisa ngerti sendiri nanti kalau udah kalian coba aja ulik-ulik dua picture style itu. Yang ke-10 ini yang terakhir, bonus buat kalian. Ini nggak ada di settingan kamera, cuma ini akal-akalan aja. Buat kalian yang pengen mendapatkan hasil gambar yang maksimal dan berkualitas bagus, kalian pasti harus otak-atik lagi di editing menggunakan Lightroom. Kenapa kok diedit lagi gitu? Karena di edit nih kita membuat mood warna di dalam foto kita, yang mana itu nanti menggambarkan arti lebih di foto itu gitu loh. Misalnya nanti diedit ke dark gitu. Kalau pengen foto kalian bagus gitu, edit lagi di Lightroom. Emang agak ngeffort ya, apa sih? Agak sedikit ribet, but bagus tuh butuh usaha, Pak. Jadi gitu ya. Jadi yang terakhir, edit foto lagi kalian di Lightroom, menyesuaikan dengan mood foto kalian. Jadi kalian bisa lihat tutorial di YouTube banyak banget tentang cara editing Lightroom. Atau mungkin kalau misalnya kalian pengen aku buatin video juga, ya aku bakal buatin yang kayak gimana, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, mungkin udah segitu aja 10 tips
setting kamera Canon M100 untuk fotografi. Ya, mungkin itu aja. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like. Kalau kalian masih bingung dengan apa yang aku omongkan, apa yang aku bicarakan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian dan pengen nge-share ke teman-teman kalian, tinggal share aja. Sok tuh. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang ke depannya, karena channel ini akan berkembang dengan adanya kalian. So maybe that's all from me. Let's say thank you.